Dan di bagian ini kita akan mempelajari simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum. Ada 3 fungsi nanti ya. Pertama akan membicarakan sesuatu yang umum sesuai yang ada di penjelasan yang bagian bawah. Pertama, sesuatu yang umum, sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang menjadi kebenaran umum. Jadi ada 3 hal. Tenses ini biasanya sering kali digunakan yang ini bahasa Inggris. Tenses itu bentuk kalimat ya. Jadi kalian nanti harus paham bahwa bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu ada sekitar 12-an bentuk kalimat. Salah satunya adalah simple present tense. Simple artinya sederhana, present itu sekarang, tenses ya bentuk kalimatnya. Berarti bentuk kalimat yang sederhana yang terjadi saat ini atau sekarang. Nah, bentuk kalimat ini ciri-cirinya apa? Bentuk kalimat ini ciri-cirinya adalah verbnya adalah verb 1. Seperti yang dijelaskan di tabel sebelum di itu bagian paragraf kedua. Untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan verb dasar atau verb yang satu, verb ke-1, verb yang belum ada tambahannya sama sekali. Verb yang nanti belum dipindah menjadi verb 2 atau verb 3. Verb itu nanti ada verb 1, 2, 3 begitu ya. Jadi verb asal atau kata kerja asal adalah kata kerja bentuk yang pertama. Contohnya yang paling mudah adalah kata go dan goes. Nah, sekarang apa yang membuat dia satu dibaca go, satu ini dibaca goes? Kita lihat subjeknya. Ketika subjeknya ini berupa I, you, they, we, maka verbnya tetap nggak ada perubahan sama sekali. You go tetap go. Terus belakangnya ini adalah kata keterangan atau mungkin kata apa yang menjadi pelengkap dari format dari kalimat itu. Nah, karena ini susunannya S, P, K, subjek predikat kata keterangan. Di sini kita lihat subjek yang kedua. Ketika subjeknya she, he atau it, makanya verbnya harus ditambah dengan tambahan es, verb satunya. Bisa dipahami? Nah, verb 1 tadi kita akan melihat di dalam list atau tabel yang muncul ini kamus atau mungkin ini list atau daftar kata kerja. Daftar kata kerja itu ada pembagiannya menjadi 2. Yang satu namanya regular verb, yang satu lagi disebut dengan irregular verb. Regular verb adalah regular verb atau kata kerja yang umum, kata kerja yang dia kata untuk menambahkannya menjadi verb 2 dan verb 3 hanya dengan menambahkan ed. Misalkan ada kata was, verb 1 ini, verb 2-nya dia hanya akan ditambahkan ed di akhir kalimatnya. Verb 3-nya dia akan ditambahkan ed juga, sehingga ini menjadi bagaimana? Was, yang ini juga was. Nah, verb seperti ini sangat banyak jumlahnya. Tapi ada lagi verb bentuk lain namanya irregular. Kalau ada tambahan ir di belakang dari regular menjadi irregular, ini adalah antonimnya ya. Jadi ini umum, ini menjadi tidak umum gitu loh. Tahu maksudnya? Nah, tidak umum ini karena bentuknya tidak beraturan verbnya. Misalkan contohnya adalah kata go. Ini verb 1. Verb 2, verb 3-nya dia berubah sama sekali. Verb 2-nya dia akan menjadi when. Verb 3-nya akan menjadi come. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sangat tidak teratur. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana untuk membentuk verb tadi, verb 1 tadi, dia ketika subjeknya beda. Ini kan diterangkan, subjek itu ada pembedaan. Ketika I, you, they, atau we, itu semuanya verbnya nggak ada yang berubah. Walk ya tetap walk, go ya tetap go. Dan kami, tahu maksudnya ada di situ? Kenapa? Tahu maksudnya? Ketika subjeknya I atau you atau they atau we, verbnya nggak ada perubahan sama sekali di situ. Kan? Nah, ketika verbnya itu he, she atau it, baru ada tambahan s atau es di belakangnya. Kalau ini karena diakhiri oleh huruf konsonan, huruf mati, dia tinggal ditambahkan s saja di belakang. Jadi ketika subjeknya apa? He atau she atau it. Jadi he dia laki-laki, walks to school. Apa artinya? Dia laki-laki berangkat ke sekolah. Nah, ketika ini subjeknya saya ganti, misalkan saya atau I, apa yang akan terjadi di sini?
tetap walk, nggak ada perubahan sama sekali. I walk to school. Walk itu berjalan ya. Saya berjalan ke sekolah. Nah, ketika dia subjeknya pokoknya I atau you atau they atau we, mereka semuanya verbnya tidak akan ada tambahan apa-apa. Dan kami yang ada tambahannya adalah ketika subjeknya he atau she atau it. Nanti subjek predikatnya atau verbnya akan ada tambahan s atau es. Nah, kamu lihat bawahnya. Untuk akhiran kata kerja yang berupa o atau ch atau akhiran sh, akhiran x atau akhiran z ditambahkan es. Tahu maksudnya? Ini hanya untuk subjek yang ini loh, subjek 3 ini loh. Subjek 3 ini ketika hurufnya akhir go atau akhirannya o, maka harus ada tambahan es menjadi goes. Dari asal katanya go. Bisa pahami itu yang tengahnya. Terus yang kedua was, contohnya was itu akhirannya huruf h kan, itu berarti tambahnya es. Pokoknya akhirannya o, akhirannya ch, sh, x atau z, berarti nanti ada tambahannya es. Bisa pahami? Insya Allah. Nah, kedua, verb ketika berakhiran huruf konsonan plus y. Huruf konsonan ini berarti kan huruf mati plus y. Contohnya adalah carry, contohnya lagi adalah worry, fly, try, dan lain-lain. Ini nanti akan ada tambahan ies di belakangnya. Carry menjadi carriers, tambahannya ies. Bisa dipahami, huruf y-nya diganti menjadi huruf i. Kan tadi akhirannya adalah huruf y kan. Baik, teman-teman jenis novel. Misalkan ada kata fly. Ketika subjeknya ini he, dia laki-laki, apa yang terjadi di sini Pak? Fly atau apa tulisannya? Hah? Ketika subjeknya he, she atau it, semuanya harus ditambahi s di belakangnya. Cara menambahkannya dia lihat, like huruf buri, huruf konsonan kalau y berarti nanti ditambahkan ies, berarti menjadi fly. Y-nya dihilangkan berubah menjadi ies, menjadi fly. He flies to the sky. Apa artinya? Dia terbang ke angkasa. He flies to the sky. Asal katanya adalah fly. Ketika ada akhiran konsonan dan y, huruf ini y-nya nanti akan dihilangkan dan diganti menjadi ies. Bisa pahami? Nah, contoh kata yang lain misalkan ini ada kata worry. Worry ini berarti ketika subjeknya he atau she atau it, apa yang akan terjadi? Misalkan ada kalimat she worry, worry-nya berubah jadi apa? Hah? S. Ada di situ sudah disebutkan di situ. Worry berubah menjadi apa? Worries berubah menjadi worries. Nah, worries itu artinya adalah cemas. Dia cemas atau dia mencemaskan. She worries about a friend. Dia mencemaskan temannya. Sudah, jadi worry berubah menjadi worries. Nah, itu cara membentuk dari sing akhirannya pokoknya ada huruf konsonan lalu ada huruf y. Jangan paham ya. Nah, sekarang yang terakhir. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan y, vokal itu berarti huruf hidup dan y. Seperti fly, itu kan a sama y hurufnya kan, hurufnya konsonan a ditambah y di belakang, berubah menjadi play, tinggal ditambahkan huruf s. Terus contoh di sampingnya ada say berubah menjadi says, ada enjoy berubah menjadi enjoys. Bisa pahami? Nah, sekarang kamu lihat bawahnya, fungsi simple present tense itu untuk menunjukkan kejadian yang berulang atau kejadian yang berlangsung secara berulang-ulang atau secara frekuensi, atau dia itu ada masa yang pokoknya tiap beberapa kali atau tiap beberapa saat dia akan terjadi lagi. Itu namanya kejadian yang berulang-ulang. Coba, ngerti Pak?
Nah, contohnya apa? Kejadian yang berulang-ulang. Kita lihat contoh A. I take the motorcycle to the office. Apa artinya? Saya take itu membawa ya sebetulnya atau mengendarai. Saya mengendarai motor ke kantor. Bawahnya ada contoh the train to Bekasi leaves every hour. Sama kereta api ke Bekasi. Leave itu take off atau meluncur atau berangkat setiap jam. Jadi di situ ada kebiasaan yang berulang-ulang. Saya itu naik motor ke kantor itu maksudnya ke kantor setiap hari naik motor. Ini berulang-ulang. Misalkan I go to school by bicycle. Saya berangkat ke sekolah atau saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Kejadian ini berangkat ke sekolah itu kan berulang-ulang. Kan nggak mungkin hanya satu kali. Jadi pokoknya kejadian yang berulang-ulang dia harus menggunakan verb atau contoh kalimat seperti ini yang namanya simple present tense. Nah, contohnya yang berulang-ulang terjadi itu I eat 3 times a day. Huruf poin B itu saya makan 3 kali sehari. Nah, kejadian atau pekerjaan makan ini berulang-ulang sehari mesti 3 kali dan itu menjadi sebuah kejadian yang atau pekerjaan suatu aktivitas yang memang rata-rata orang yang melakukan itu dan kami. Nah, nomor 2 sekarang gunanya atau apa fungsinya? Untuk menunjukkan suatu fakta. Fakta itu artinya adalah kebenaran umum ya, kebenaran yang diyakini oleh banyak orang dan diyakini oleh umumnya masyarakat yang ada di situ. Contohnya apa kebenaran kalimatnya? The President of Indonesia is Jokowi Dodo. Apa artinya? Terus, ini adalah bentuk kalimat yang tidak ada verbnya, tidak ada kata kerjanya, karena dia adalah disebut kata kerja, kata simple present tense nominal, kata kerja yang kata simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja. Dan poin B contohnya snake has no legs. Ular tidak mempunyai kaki. Terus yang poin C, Indonesia has 34 provinces. Ya, Indonesia mempunyai 34 provinsi from Sabang to Merauke, dari Sabang sampai Merauke. I am a doctor. Nah, ini kebenaran umum. Terus yang bawah ini akan melihat the sunrise from the east. Apa artinya? Ya betul, matahari terbit dari arah timur. The sunrise. Ada kata rise. Rise itu ini kata kerja juga nih. Naik atau terbit. From the east, dari timur. Nah itu adalah kebenaran umum yang setiap orang mempercayai bahwa matahari itu memang naiknya dari timur, gitu ya. Nah, contoh selanjutnya, rabbit eats vegetable. Kelinci makan sayuran, karena memang dalam keyakinan ilmu pengetahuan sekarang bahwa memang kelinci itu makannya sayuran, gitu loh. Dan ini diakui kebenarannya oleh banyak orang. Wortel tak biasanya. Ya, vegetable bisa wortel juga. Mereka juga kelihatannya timun juga dimakan. Ya kan? Dan pernah Pak? Kamu punya? Yang poin ketiga untuk menunjukkan kebiasaan atau habit. Nah, sebentar. Johnny gets up early at 5 o'clock every day. Apa artinya? Johnny gets up early at 5 o'clock every day. Apa artinya? Gets up. Gets up itu hampir sama dengan wake up. Kalau wake up itu hanya melek, kalau gets up bangun tidur, sama-sama artinya bangun tidur. Nah, Johnny gets up early sejak dini pada jam 5 pagi setiap harinya. John takes a bath twice a day. John kenapa? Mandi 2 kali sehari. Nah, ini adalah habit atau kebiasaan. Hampir sama dengan poin A tadi yang berulang-ulang.
Cuma yang di sini adalah kebiasaan yang nanti setiap orang atau setiap apa namanya? Pokoknya kebiasaan hewan, manusia, apapun kebiasaannya mereka akan melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu pada jam-jam tertentu. Nah, every year on Lebaran, setiap tahun pada bulan Lebaran, most people travel to their hometown. Banyak orang atau hampir semua orang pergi atau traveling ke hometown itu apa? Kampung halaman. Nah, sekarang kita lihat macam-macam bentuk simple present tense itu apa? Simple present tense ada bentuk positif atau afirmatif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif atau pertanyaannya. Bentuk simple present tense yang positif, kamu lihat contoh di situ. Mr. Khairul Ni'am is the school headmaster. Apa artinya? Ya, Pak Khairul Ni'am adalah kepala sekolah. Nah, itu contoh yang positif. Untuk bentuk yang tanpa verb, tanpa kata kerja. Gak ada kata kerja di situ, hanya menyebutkan pernyataan saja. Pak Khairul Ni'am adalah kepala sekolah, gitu ya. Nah, point B, he reads Harry Potter's books every day. Artinya, nah, di situ ada bentuk positif, bentuk yang nanti bukan bentuk negatif atau bentuk pertanyaan. Kita akan melihat bentuk negatifnya dulu. Untuk membentuk menjadi bentuk negatif sama sudah. Bentuk negatif itu ditambahi dengan kata not untuk yang nominal. Karena ada dua bentuk tadi. Misalkan I am a doctor. Apa artinya? Ya, ini bentuk negatifnya. Dengan mudah kamu akan menambahkan I am not a doctor. Nah, ini bentuk negatifnya. Bentuk negatif, nah, saya bukan dokter. Ya, betul. Sekarang ini yang disebut dengan nominal sentence. Bentuk yang kedua adalah verbal sentence. Verbal sentence adalah yang berisi di situ ada kata kerja. Misalkan tadi the sun, apa contoh yang di sana tadi? The sun rise. Ya, the sun rise from the east. Artinya adalah matahari terbit dari timur. Nah, bentuk negatifnya untuk bentuk yang ada verbnya seperti ini adalah tinggal menambahi ini saja. The sun does not rise from the east. Nah, kita lihat ada sedikit perbedaan. Perhatikan sini. Ketika ada bentuk yang ada verbnya, nanti dia bentuk negatifnya adalah ditambahi dengan kata does not atau ditambahi dengan kata do not, tergantung dengan subjeknya. Subjeknya sun ini sama dengan subjeknya it, dia adalah benda, dan dia nanti adalah verbnya harus ditambahi dengan s di belakang. Dia asal katanya adalah rise. Bisa pahami? Kalau di belakang itu ada contoh satu lagi nanti, yang verbnya nanti misalkan you atau saya, atau yang menggunakan ini tadi. Ketika I, you, they, we, mereka tidak ada tambahan apa-apa verbnya. Ayo di belakang perhatikan. Ketika subjeknya he, she atau it, belakangnya ada tambahan s. Cara menambahkannya s bagaimana? Tadi sudah saya terangkan. Nah, sekarang untuk verb yang seperti ini ada tambahan es, tambahan nanti untuk negatifnya adalah does not. Does sama not. Nah, ketika nanti misalkan ada contoh untuk positif, I go to school by bus. Apa artinya? Saya berangkat ke sekolah naik bis. Dengan bis atau naik bis. Bentuk negatifnya nanti adalah I
Bentuk negatifnya ada tambahan do not. Kenapa? Karena subjeknya adalah termasuk golongannya I, you, they, atau we. Yang di situ tidak ada verbnya, tidak ditambahi s atau tambahan-tambahan apapun. Ya, bisa dipahami. Jadi nanti untuk negatifnya dia akan menggunakan do sama not. Kalau bentuk-bentuk ini, pokoknya manut sini, pokoknya ada tambahan verbnya s atau es, berarti dia untuk kata negatifnya ada tambahan does not. Baik, sekarang bentuk yang ketiga adalah bentuk negatifnya sudah. Sekarang interrogatif. Interrogatif itu pertanyaan. Untuk pertanyaan yang nominal sentence ini hanya tinggal memindah. Do you, are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Seperti itu. Kenapa kok tidak saya pertanyaan ini dirubah depannya saja? Am I a doctor? Kalau ini artinya apa? Am I a doctor? Am I itu pertanyaan ke saya sendiri yang tidak akan bisa terjawab. Am I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Makanya pertanyaan untuk I itu akan dirubah pertanyaan menjadi are you. Pertanyaannya kan menjadi apakah kamu? Mana kan? Karena tadi menanyakan tentang saya, nggak bisa saya menanyakan diri saya sendiri gitu loh. Saya pahami. Nah, jadi bentuk pertanyaan dari I am doctor adalah are you doctor. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk pertanyaan ini untuk kata yang tambahannya does not tadi. Untuk menambahkan menjadi kata pertanyaan, letakkan does-nya ini di depan. Does, tapi maksudnya nggak ikut masuk bentuk yang awal. Does the sun rise? Bentuk ketika ini negatif dan pertanyaan bentuk verbnya kembali ke bentuk asal, nggak ada tambahan s lagi ya. Kecuali ini positif top. Ya, ini sing negatif sama interrogatif atau pertanyaan, dia tetap kembali ke bentuk asalnya. Does the sun rise from the east? Apa jawaban untuk pertanyaan ini? Apakah matahari terbit dari timur? Yes. Yes. Ada tambahannya. Yes apa? Yes. Yes, it does. Bagaimana jika jawab dengan no? No, it does not. Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana untuk memahami ini menjadi bentuk kata pertanyaan? Ini tinggal tambahkan do-nya di depan. You. Karena I harus saya ubah menjadi you. Pertanyaan nggak bisa mengarah ke saya sendiri. Menjadi do you go? Lanjut belakangnya. By bus. Do you go to school by bus? Apakah kamu berangkat ke sekolah dengan bis? Jawabannya adalah kalau yes, bagaimana? Yes, it does. Jawabannya do. Enggak. Yes, I do. Jika no menjadi no. No, I do not. Baik. Bisa dipahami ya? Karena kamu bisa baliknya. Simple present tense terbagi menjadi dua. Yang tadi sudah saya terangkan. Yang satu verbal, yang satu nominal. Nah, yang verbal tadi sudah saya terangkan bahwa susunan kalimat verbal untuk simple present tense itu adalah subjek, verb satu atau ditambahkan s atau es lalu objek dan selanjutnya. Nah, yang pernah itu konser sendiri loh. Boleh pakai masker di jambil itu. Sampai sini. Piana nulis. Konser aja kali-kali. Nah, kita lihat halaman baliknya lagi. Sekarang adverb of frequency. Adverb itu kata keterangan ya. Kata keterangan of frequency adalah yang menerangkan tentang keseringan. Jadi apakah sesering apa
kata kerja kita yang akan lakukan untuk simple present tense ada kata keterangan yang sering muncul, yaitu always, usually, never, seldom, dan lain-lain. Apa arti always? Oke. Seldom, jarang. Usually, never, sometimes, often. Nah, kata adverb ini bisa diletakkan setelah subjek. Kalau mau meletakkan untuk melihat keseringan atau tidaknya. Jadi misalkan seperti ini, I go to school by bus. Ini bisa diletakkan adverb di tengah-tengah ini setelah subjeknya. Misalkan kata I usually go to school by bus. Apa artinya ini? Biasanya. Nah, kata biasanya ini kalau mungkin kamu ingin mengganti dengan setiap hari atau selalu bisa ya. Dengan I always pergi ke sekolah, I always go to school by bus. Saya selalu ke sekolah dengan bis, naik bus atau dengan bis, gitu ya. Dan ini bisa diganti dengan kata-kata yang lain tadi. Nah, ada kata adverb yang lain seperti yang menunjukkan every day. Apalagi di situ yang disebutkan ada every day, every hour, every month, setiap hari, setiap 3 times a day, once a month, every month. Itu apa? 3 times a day apa artinya? 3 kali sehari. Terus 3 days a week? 3 hari seminggu. Oke, once a month. Sebulan sekali. Every day. Every month. Every year. Nah, di mana menempatkan kata kerja yang kata keterangan seperti ini? Dia menempatkannya di paling belakang kata atau di belakang sendiri. Oke. Ada I go to school by bus. Tambahkan kata di sini every day untuk menunjukkan kalau tadi adverbnya ditaruh setelah subjek, sekarang adverb seperti ini diletakkan di akhir kalimat. Bisa dipahami? I go to school by bus every day. Apa ini artinya? Nah, saya berangkat ke sekolah dengan bis setiap hari. Ada kata every day di sini. Nah, ini namanya adverb of frequency. Suatu kata keterangan yang menunjukkan tentang keseringan, seberapa sering kamu melakukan aktivitas itu. Bisa paham ya? Nah, sekarang untuk latihan silakan dikerjakan bareng. Ini bagikan ke temanmu. Kerjakan di buku tulis kalian dengan materi yang ada di situ. Nah, pembahasan untuk soal itu, soal nomor 1, titik-titik, I'm not a student. Apa jawabannya? Betul, karena am adalah to be dari I. Nah, berarti I am not a student. Saya bukan seorang murid. Terus nomor 2, the boy bla 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 very polite. The boy is very polite. Anak laki-laki itu sangat ramah. Dan is karena the boy itu ikut kepada pronoun he. Ya, kemarin sudah saya sering berulang-ulang sebutkan bahwa ketika ada pronoun you, I, they, we,
Ini semua nanti dia to be-nya kalau I am, you are, they are, we juga are. Nah, tiga ini menggunakan are. Sedangkan untuk he atau she atau it menggunakan is. Nah, di sini karena the boy, anak itu adalah sama dengan pronounnya he, sehingga ikut to be-nya adalah is. The boy is very polite. Anak itu sangat ramah. Yang nomor 3, they blah 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 for 3 hours every night. They study. Kenapa kok study? Ya, karena subjeknya they. Tadi sudah saya terangkan berkali-kali bahwa ketika subjek I, they, we, ayo sini namanya, atau you, nanti verbnya dia tidak ada tambahan apa-apa. Verbnya itu hanya verb 1 tok, verb 1 tanpa ada tambahan es. Tapi ketika subjeknya he or she atau it, itu nanti verbnya akan ada tambahan s atau es atau ies, tergantung dari bentuk yang sudah saya terangkan tadi ya. Nah, jadi they study for 3 hours every night. Mereka belajar selama 3 jam setiap malam. Number 4, most animals blah 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 only for food. Ya, kill. Kenapa kok kill? Most animal apa artinya? Ya, most animal sebagian besar. Most itu sebagian besar ya. Sebagian besar berarti hewannya lebih dari 1. Berarti dia akan ikut pronounnya mereka atau they. Sehingga most animals kill. Gak ada tambahan sama sekali karena dia ikut pronounnya they dan kami. Nah, kill only for food, untuk makanan saja. Jadi most animal itu membunuh atau memangsa hanya untuk makan. Terus number 5, Rani dan Tika. Rani titik-titik, you know where my dictionary is? What is the answer? Ya, do. Do you know where my dictionary is? Karena dia tersusun dari bentuk you. Jadi kata positifnya dia adalah you know where my dictionary is. Itu bentuk positifnya. Terus bentuk negatifnya you do not know. Belakangnya sama bla bla bla. Terus interrogatifnya, kata pertanyaannya adalah do-nya taruh depan. Do you know when my bla 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 belakangnya. Nah, bentuk ini semoga kalian bisa memahami dengan apa yang sudah saya terangkan tadi. Untuk PR-nya silahkan nanti dilihat halaman 23. Tunggu sebentar, nanti kumpulkan lagi tapi tunggu sebentar. Di halaman 23 itu ada listening activity. Ayo ke belakang, perhatian yang belakang. Itu dulu. Di halaman 23 ada listening activity. Kamu bisa menggunakan Blueprint scanner untuk men-scan suaranya. Jadi nanti ada suara yang akan diputar di linknya YouTube punya Blueprint scanner. Setelah itu kamu bisa mengisi fill the blank, bisa mengisi kotak kosong atau kekosongan kata yang ada di situ. Bisa dipahami ya? Jadi kamu sambil mendengarkan, tajamkan pendengaranmu di kata apa yang kebetulan di kata yang kosong ini. Nanti kamu tulis jawabannya. Nah, bisa dipahami? Nah, semoga dengan bermanfaat. Silakan persiapan.